Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik untuk memulai perkuliahan ini agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan melakukan doa bersama. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan adat masing-masing ya. Selesai. Baik, materi kita hari ini adalah pertemuan ke-1, yaitu strategi bisnis. Tapi sebelum memulaikan materi, kita akan menjelaskan dulu ya RPS yang kita pelajari dalam satu semester. Baik, perkenalkan nama Ibu, nama saya Lesi Hartati, saya dari D3 Unsri, S1 Unitas Palembang, jurusan akuntansi, S2 Ilmu Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, S3 dari Doktor Ilmu Akuntansi Pajajaran Bandung. Kemudian saya banyak certified ya, CE, Certificate Accounting dari IAI, AB, Akuntan Berpraktek dari Kementerian Keuangan, KJA, Kantor Jasa Akuntan, dan CTE, CPI Teaching Audit, ACPE dari IAPI, dan sebagainya ya. Ada di RPS saya, nanti kalian baca sendiri. Kemudian, buku yang Ibu pakai ada 3, tapi banyak lagi ya. Buku yang pertama saya pakai Accounting Informasi Sistem dari Marsal ya. Kemudian buku yang kedua karangan saya sendiri Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian buku yang ketiga saya mengambil dari Sistem Informasi Akuntansi Pemahaman Konsep Secara Terpadu disusun oleh Profesor Azhar Susanto. Kemudian tabel pertemuan kita ya, kita ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama pengenalan silabus dan masuk ke bab 1 organisasi bisnis pakai Zoom, kemudian pengembangan dan peran sistem informasi akuntansi textbook, kemudian peran sistem informasi akuntansi dan tujuan sistem informasi akuntansi, keempat fungsi dan manfaat sistem informasi akuntansi, kelima konsep dasar sistem informasi akuntansi, keenam pemrosesan sistem informasi akuntansi, ketujuh komponensia, ke-8 kita ada UTS, kemudian aplikasi siklus akuntansi, ke-9, ke-10 siklus akuntansi, siklus penyusunan akuntansi, ke-11 penyusunan sistem informasi akuntansi, ke-12 perancangan SIA, 13 implementasi pengambilan keputusan, 14 konsep pengambilan keputusan, 15 keputusan manajemen, ya 16 kita ada UAS ya. Baik, selanjutnya ada ya panduan cara mengikuti perkuliahan. Ya, kita pakai 3 buku yang tadi sudah tampil, kemudian yang kedua sumber bacaan dari jurnal yang terupdate saat ini, ya. Kemudian ketiga, cara penilaian Ibu memberi nilai kepada kalian, ya. Aktivitas partisipasi artinya kehadiran kalian nilainya 20%. Kemudian hasil proyek. Jadi dari mata kuliah ini kita ada proyek 40% ya, kita membuat aplikasi sistem informasi akuntansi pada UMKM itu 40% nilai gede. Kemudian ada tugas mandiri, nilainya 10%, kemudian ada kuis ya, 10%, UTS-nya 10%, UAS-nya juga 10%. Nah, nomor 4 nilai ya, lebih besar dari 80 sampai 100 nilainya A, kemudian lebih besar dari 60 sampai 79 nilainya B, kemudian 56 sampai 67 nilainya C, kemudian lebih besar dari 46 sampai 55 nilainya D. 0 sampai 45 itu nilainya E, artinya nggak lulus. Kalian nggak pernah masuk, nggak pernah buat tugas. Kemudian di sini kontrak kuliahan ya. 1, etika mahasiswa diwajibkan menerapkan etika yang baik. Kemudian kejujuran. Mahasiswa diharapkan memiliki kejujuran tanpa terkecuali. 3 ya, fokus. Artinya mahasiswa diharuskan perkuliahannya tidak boleh melakukan aktivitas lain. Misalnya buka handphone dan sebagainya. Kemudian keterlambatan ya, 20 menit sebelum dimulai, kalian sudah harus hadir. 20 menit sesudah acara perkuliahan dimulai, kalian tidak bisa masuk kelas lagi.
Kemudian mahasiswa membuat kegaduhan. Tidak boleh ya dilarang membuat kegaduhan. Kemudian pergantian jadwal. Jika dosen berhalangan hadir, pertemuan akan diganti dengan jadwal yang disepakati. Baik, ini RPS sudah saya kirim ya melalui Google Map, Classroom, student. Kalian bisa dibaca satu-satu ya. Di sini ada ya. Kemudian CPMK-nya, sub CPMK, bahan materi dan pembelajaran tadi udah dijelaskan. Di sini ada pencapaian yang harus yang kalian lakukan habis belajar ini. Kemudian ini adalah materi ya, buku termasuk jurnal-jurnal. Kemudian ini pertemuan yang kita bahas setiap kali pertemuan ya bisa dibaca melalui RPS Ibu sampai ini ke 15 ya. Ini ada semua sub-subnya. Baik, kita lanjut kepada materi ya. Materi perkuliahan. Baik, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kita berada di pertemuan 1 organisasi bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi bisnis? Ya, bisnis ya, suatu kesibukan ya yang mendatangkan uang. Jadi kalau kita berbisnis berarti ujungnya mendatangkan uang. Jadi setiap nilai yang berjumlah angka itu namanya akuntansi. Baik, sebelum belajar kuliah dimulai, kita ada kuis ya. Kuis, Ibu di kelas ada di ini ya classroom, di kelas ada. Kalau di kelas itu ada 100 soal, kalian bisa menjawab sampai 80 soal. Kalau belum sampai 80 soal, bisa dicoba lagi agar sampai 80, jadi bisa ada nilai kalian dari kuis yang Ibu berikan setiap kali pertemuan. Baik, ini adalah target pembelajaran ya. Ada 4 target pembelajaran kita yang kita pelajari pada pertemuan pertama. 1, mempercepat produk atau jasa dibutuhkan masyarakat. Kemudian, mendapat laba dari kegiatan usaha. 3, meningkatkan kesejahteraan pemilik atau karyawan atau pihak terkait. Kemudian 4, berkontribusi pada perekonomian. Misalnya, dari kegiatan kita itu mendatangkan pajak. Ya, membuka lapangan kerja karena produk kita itu diminatin oleh masyarakat. Artinya, lapangan kerja bertambah ya akibat dari kegiatan bisnis kita. Kemudian di sini ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu artinya karakter produk. Produk apa yang lagi tren saat ini, kita harus survei pasar dulu, diminatin masyarakat atau enggak ya. Nah, gimana kita survei pasar ini? Semua beban marketing ya, sumber daya manusia itu dibebankan kepada produk. Nah, jadi yang pertama itu, produk yang pertama itu sudah membebani semua iklan-iklan yang membuat produk ini dikenal oleh masyarakat luas. Di sini ada tingkatan produk, ada atribut produk. Kemudian 5, di sini ada kualitas produk ya. Kualitas produk itu kualitas produk yang kita hasil itu benar-benar dibutuhkan masyarakat, benar-benar berguna ya, daya tahannya benar-benar bagus ya. Kalau kita membuat produk mengecewakan oleh konsumen ya, pasti produk kita tidak akan ya terjual dalam jangka panjang. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk ya, daya tahan produk, bahan yang dibutuhkan oleh konsumen itu benar-benar ya ada di produk kita, harganya lebih murah dari produk yang sejenis, kemudian ya produk ini unik ya, sehingga konsumen tadi tidak bisa beralih ke produk lain, tetap memakai produk kita karena harga, mungkin karena sudah merasa nyaman. Jadi buatlah konsumen itu lebih nyaman agar produk kita tidak beralih, agar konsumen tidak beralih ke produk lain. Jadi produk kita tuh yang diminati oleh konsumen. Kemudian di sini ada ya strategi penerapan digital marketing dalam bisnis. Bagaimana sih? Ini ada ya, ada 10 ya. Menentukan tujuan. Tujuan apa yang akan kita capai dari produk kita tadi. Kemudian meneliti kompetitor. Kompetitor produk kita itu seperti apa? Agar kita bisa menguasai pasar luas. Kemudian pembuatan rencana konten, implementasi taktik, optimalisasi penyesuaian, refleksi perbaikan, evaluasi dan pelaporan, kemudian monitor analitik, kemudian pembuatan konten, pemilikan saluran digital, dan pengenalan target audiens. Baik, kita berada kepada soal akuntansi bisnis ya. Ini kita melakukan pencatatan akuntansi secara manual. Ya, nanti ada yang secara aplikasi.
Nah, kalau secara manual kita ibaratkan ini ada terjadi 7 kali transaksi dalam 1 bulan ya. Nah, tanggal 1 itu pemilik menyetor uang, kemudian tanggal 3 pemberangkatan secara tunai membeli ya, kemudian kelima membeli perlengkapan, 10 menjual barang dagangan, tanggal 15 membayar gaji karyawan, kemudian 20 menerima pendapatan jasa, kemudian tanggal 25 membayar utang perlengkapan. Diminta buat jurnal umum untuk setiap transaksi. Kemudian 2, hitung saldo akhir setiap akun yang berisi kas, peralatan, perlengkapan, utang, modal, dan pendapatan serta beban. Baik, ini tanggal 1 ada kas ya, debit 100 juta. Artinya kas pada modal, modalnya kredit ya, keluar 100 juta. Kemudian tanggal 3, peralatan ya, debit 20 juta. Kemudian ada kas keluar 20 juta. Kemudian ada Januari ya, perlengkapan 5 juta, utang usaha 5 juta. Nah, tanggal 10, kas ada 15 juta ya debit, kemudian penjualan 15 juta. Harga pokok penjualannya 10 juta, kemudian persediaan barang dagangan dihitung jadi 10 juta. Nah, beban gaji ada 4 juta, sedangkan kasnya ada, keluar ada 4 juta. Kemudian ada kas ya 7 juta, pendapatan jasa 7 juta, utang usaha 3 juta, dan kas ada 3 juta. Baik, ini saldo akhir setiap akun, kas, peralatan, perlengkapan, utang, modal, dan pendapatan serta beban. Jadi akunnya kas ya, debit 100 juta ditambah 15 ditambah 7. Jadi kreditnya 20 ditambah 4 ditambah 3. Jadi 95 juta. Nah, debitnya ada 122 juta dari transaksi yang awal tadi, kemudian kredit ada 27 juta, kemudian saldo di rekening ada 95 juta. Dari mana sih itu dapat? Jadi peralatan 20 juta, perlengkapan 5 juta, ya. Nah, artinya dari peralatan itu 20 juta ke saldo, ditambah lagi 5 juta. Jadi 5 juta masuk lagi, kemudian utang usaha, ada utang ya, 5 juta. Jadi 5 juta dikurang 2 juta, sisanya 2 juta ya, kurang 2 juta, jadi 3 juta ini kredit. Nah, modal 100 juta, tetapi saldonya tetap 1 juta. Nah, modal 7 juta, saldo 7 juta. Kemudian penjualan 15 juta, tetap ya di saldo 15 juta. Namun ada di sini harga pokok. Dari mana harga pokok ini ya? Dari 10 juta tadi yang penjualan tadi. Kemudian akan mengakibatkan 10 juta saldo karena dia penjualan tadi untuk 10 juta. Kemudian beban gaji. Beban gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan itu 4 juta, maka saldonya ini ada 4 juta. Nah, ini kita bedakan antara akuntansi aplikasi dengan akuntansi manual. Kalau akuntansi ini aplikasi dia mengirit semua biaya. Ya, kenapa dikatakan mengirit semua biaya? Ya, misalnya sebuah perusahaan saldonya 75 juta ya 1 bulan, kemudian pendapatan 40 juta, mengeluarkan biaya operasional 25 juta. Jawabannya saldo kas akhir sama dengan saldo awal ditambah pendapatan dikurang biaya operasional. Jadi 75 juta ditambah 40 juta dikurang 25 juta, jadi 90 juta. Baik, yang kedua, perusahaan itu ada 6 karyawan, masing-masing karyawannya 4 juta ya gajinya. Kemudian transaksinya diperlukan 2 karyawan, 1 operator sistem dan operator gaji. Nah, kalau memakai SIA artinya kita tidak mau butuh 6 karyawan. Karena kenapa? Kita berdagang cukup dari rumah karena kita punya aplikasi. Jadi berjualan kita nggak nyewa mall lagi, nggak bayar listrik, nggak bayar lampu. Cukup bayar wifi rumah aja ya. Nah, apa sih ya manfaatnya? Karena di sini dia minta hitung penghematan biaya bulanan setelah menggunakan SIA. Ya, sebelum SIA 6 orang tadi digaji 4 juta. Jadi UMKM tadi mengeluarkan uang 24 juta 1 bulan. Setelah memakai SIA, dia cuma butuh 2 karyawan. Jadi 2 kali 4 juta, jadi 8 juta. Kemudian biaya operatornya ya 5 juta. Jadi ini sudah 13 juta. Ditambah 2 juta untuk perawatan sistem. Jadi cuma 15 juta. Kalau 24 juta dikurang 15 juta, artinya sini sudah menghemat 9 juta. Kalau pakai aplikasi. Nah, penghematan inilah yang disebut sebagai sistem informasi, aplikasi sistem informasi akuntansi. Nanti Ibu kenalkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Strawberry Cashier ya, yang telah digunakan resmi oleh Bank BRI. Nah,
Ini adalah ya kegiatan sumber daya manusianya, cara bekerja sumber daya manusia seperti apa ya, memotivasi karyawan agar karyawan itu ya rejim kerja tidak merasa tertekan. Kemudian komunikasi yang efektif. Jadi kita harus berkomunikasi efektif dengan karyawan tadi agar dia tidak merasa ya dibebanin, kemudian membangun lingkungan kerja yang positif, memberi pelatihan dan pengembangan karyawan, 5, menggunakan teknologi yang tepat. Baik, ini kegiatan administrasi yang mencatat perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ini bisnis plan-nya ya, riset, analisis, buat executive summary ya, susun company profile, tentukan tujuan dari bisnisnya. Apa tujuan dari bisnis tadi ya? Kemudian di sini komponen usaha ya, deskripsi usaha, marketing, dan riset pasar. Nah, ini dia kita kenalkan Strawberry Kasir. Kita buka di Play Store aplikasi Strawberry Kasir. Jadi bukan hanya aplikasi Strawberry Kasir bisa dipakai ya, warung ya, e-warung, si pesan, Makofos, kasir pintar, Pawon, Majo, kasir jurnal by Mercury, Oserevos, dan Vape ya. Tapi Ibu hari ini Ibu memperkenalkan aplikasi Strawberry Kasir aja ya. Aplikasi kasir itu gimana Bu aplikasinya? Nah, di situ ada menu ya, memudahkan transaksi. Jadi setiap kali kita sudah kita install, dia masuk ya. Udah kita masuk, kita kasih nomor handphone kita, alamat kita ya di dalam ininya ya admin Strawberry Kasir milik kita itu kita kasih biasanya ada ini ya email. Nah, kemudian dia akan muncul ya menu-menu yang kita inginkan. Misalnya kita mau membeli sembako, dia akan muncul ya gula. Misalnya di bawah gula itu ada harga. Misalnya di situ ada telur. Telur ya, kita di bawah telur itu ada harganya. Kemudian di situ ada minyak goreng, ada harganya. Bisa ngabuk kita belanja di aplikasi itu nawar harga. Kalau belanja di aplikasi tidak bisa kita nawar harga karena itu benar mati ya. Kenapa? Jadi di sini kita hanya menunggu kadangkala ya si UMKM yang pakai aplikasi tadi memberi ya promo, misalnya beli 2 gratis 1, misalnya ada diskon 20% atau 50%, supaya konsumen tadi tidak beralih kepada produk yang sejenis ya. Jadi dia betah ikut ke kita, dia menunggu nih ada promo. Nah, disitulah mungkin daya tarik pembeli itu tidak mau beralih ke produk lain. Di situ ada jualan lebih praktis. Nah, kenapa dikatakan jualan lebih praktis? Kita tidak perlu datang ke lokasi tempat jualan yang kita beli. Artinya menghemat waktu, jarak, dan biaya. Kemudian mencatat penjualan lebih cepat. Nah, di sini ya, kita tidak perlu lagi mencatat manual seperti hitungan yang Ibu tadi. Kenapa? Karena ya sudah ada aplikasinya. Kalau UMKM ini sudah dikenal oleh masyarakat, biasanya dia buka cabang, dia butuh dana. Jadi karena dia butuh dana, kita nggak punya ya sertifikat misalnya PNS atau sertifikat rumah yang bisa kita gadaikan. Jadi kita datang ke Bank BRI untuk meminjam uang, nanti BRI akan membuka big data besarnya itu catatan transaksi yang terjadi dari jual beli kita. Jadi kalau kita bilang, Bu, 1 minggu kami itu 50 juta laku, dia akan melihat. Karena nggak bisa dibohong, karena aplikasi itu adalah benda mati. Detiknya, jamnya ya, itu akan terekod semua. Jadi dia langsung klik, rugi laba perusahaan ini berapa, udah ada, neracanya ada, berapa sih aset-asetnya, di situ ada kelihatan ya, barang dagangannya, barang tersisa, yang lakunya, mereknya, dan segala macam. Kemudian ada pantau laporan lengkap. Nah, laporannya dapat dipantau. Apa sih manfaat dari aplikasi itu? Ya, memperkecil fraud, kecurangan yang terjadi akibat penipuan penyalahgunaan. Misalnya penipuan dari konsumen atau ya penipuan dari si pemilik toko supaya dilihat ya asetnya besar ya. Nah, ketika di sini makin besar ya penjualan yang dilakukan memakai aplikasi, maka di sini akan ada ikut campur pemerintah. Kalau sebelum Covid ya UMKM itu sampai 500 juta nggak kena pajak. Tetapi sekarang 5 juta dikenain pajak, udah kena pajak sekarang. Artinya ada pemasukan pemerintah juga dari kegiatan penjualan aplikasi kita tadi. Nah, di situ ya bank akan melihat, biasanya dia nggak langsung, mana bukti kamu bayar pajak.
karena kamu minjam uang di bank tadi, dilihat ya berapa besar modal kamu tadi, itu berapa besar pemotongan pajak. Nggak bisa. Saya udah bayar, mana bukti bayar? Nggak bisa kita bilang, udah bayar. Bukti bayar pajaknya mana? Ya, karena itu dikejar laporan. Jadi kalau membuat laporan keuangan, buatlah seadanya. Jangan dibesar, jangan dikecilkan. Kalau dibesarkan, artinya pembayaran pajak kita akan besar. Kalau dikecilkan, ya kan di big data-nya kelihatan. Jadi nggak bisa dimainkan di sini. Nah, ini contoh perdagangan yang dilakukan di aliran Sungai Musia ini pasar tradisional, tetapi dia tidak melayani penjualan melalui cash ya, karena mereka ini binaan dari Bank BRI semua. Jadi dia membuka usahanya dari pinjaman lunak dari Bank BRI. Bunganya kecil loh, karena kalau UMKM-nya modalnya kecil, jadi bunganya juga kecil untuk membantu masyarakat luas agar ya usahanya berkembang dan berkelanjutan. Kemudian di sini apa sih daftar pustaka kayak gini ya? Nah, Ibu biasanya ya buat proyek karena nilai proyek itu ada 40%. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan ke 15 itu kalian pilih eh, materi apa yang kalian mau buat untuk membuat jurnal PKM pengabdian masyarakat ya. UMKM, cari UMKM yang di dekat rumah kalian. Kalau nggak ada Bu, ya boleh cari ke Kambang Iwa. Apa sih manfaatnya untuk UMKM? Kita membantu mereka ya mencari rezeki. Jadi tidak perlu dia berjemur panas-panas di gerobaknya ya. Kadang-kala penjualnya nggak ada. Kita suruh dia berjualan melalui aplikasi. Dia cukup di rumah ya. Nanti ada pembeli ya karena jualannya, makanya kalau kita berjual yang enak, jangan bohong supaya ya konsumen tadi tetap memakai kita, produk kita. Jadi di situ cukup jualan di rumah, tidak perlu menyewa tempat, ya gerobak, ya yang toko. Itu langsung ada pembelinya. Nah, itu tugas kalian supaya dapat nilai 40% dari tugas proyek. Karena ini namanya proyek. Nah, ada aplikasi sistem informasi. Jadi setiap transaksi yang menghasilkan nilai uang, itu namanya akuntansi. Jadi akuntansi itu luas. Akuntansi itu benda mati. Jadi akuntansi dikatakan benda mati. Akuntansi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi aplikasi itu dibantu oleh teknologi. Jadi tanpa teknologi aplikasi akuntansi tidak bisa berjalan. Ya, baik. Ada yang mau nanya nggak dari sini tentang aplikasi ini? Nanti Ibu jelaskan. Baik, siapa yang mau nanya tentang aplikasi? Eh, Ada yang mau nanya? izin bertanya mengenai UMKM. Tentang aplikasi yang kita gunakan Oke, nama untuk saya UMKM ya. Agustina. Ya, silakan Agustina Intan. dari Di prodi sini akuntansi ya. saya izin bertanya mengenai tentang UMKM. Menurut Ibu Lesi, eh, UMKM saat ini tentang aplikasinya yang dipakai untuk akuntansi dalam rangka laporan keuangan seperti apa? Baik, terima kasih Terima kasih. Tina. Ibu akan mencoba menjawabnya ya. Kalau Ibu nggak bisa jawab, nanti kita jawab sama-sama ya, cari sama-sama. Jadi kalau untuk sementara ini, aplikasi yang sedang digiatkan oleh pemerintah bekerja sama dengan Kominfo adalah aplikasi Strawberry Kasir. Apa sih manfaat aplikasi Strawberry Kasir? Aplikasi Strawberry Kasir itu gratis ya, nggak berbayar. Ya, kita cukup install di Play Store ya, aplikasi Strawberry Kasir, dia akan muncul ya. Dia akan muncul menu. Nah, menu ini ya akan yang kita isi. Biasanya isi nama dulu, dari nama, nomor telepon, alamat, dan email. Nah, Strawberry Kasir ini mempermudah bertemunya antara konsumen dan pembeli tanpa bertatap muka. Dia bertemunya di online, tetapi dia bertemunya gini, bukan bertatap muka antara saya dengan Agustina, enggak. Si Agustina butuh telur, butuh ini ya, roti, mungkin
butuh apa? Butuh gula. Dia klik di situ, gula. Harganya udah ada. Terus dia butuh telur, dia klik telur. Lalu dia klik apa lagi? Beras mungkin di situ. Nanti di situ dia akan mengarah kepada bayar. Jadi bisa dibayar COD, bisa dibayar pakai GoPay ya, atau transfer melalui e-banking. Nah, begitu kita sudah mengklik, kita memesan, maka kita melakukan pembayaran, kan ada kode dari Strawberry Kasir itu bahwa dari kita sudah kita bayar, dia akan terikut ya bahwa sudah bayar. Nanti si penjual tadi yang melihat di aplikasi dia di big data dia, oh si Agustina ada beli ya, alamat rumahnya mungkin di mana ya, mungkin alamat rumahnya di Pelaju ya, oh, beli ini, tapi dia belinya nggak sedikit karena kan jauh, masa beli gulanya sekilo kan nggak mungkin. Jadi dia beli banyak, mungkin dia buka warung kan, nanti diantarlah ke Pelaju. Bu bisa bohong nggak? Enggak, ini nggak bisa bohong karena ini sudah ada ya security sistemnya ya yang pembeli tadi jangan takut. Nanti aku udah bayar, barang nggak dikirim. Enggak. Kalau kita berjualan di Instagram, Facebook, Marketplace, itu penipunya tinggi. Karena tidak ada yang bertanggung jawab atas akun ini. Nah, kalau Strawberry Kasir nih, warung si pesan, ya segala macam itu sudah ada admin, sudah ada penanggung jawabnya. Kalau si Strawberry Kasir ini ada yang nipu, maka dia dikeluarkan di dalam link tersebut. Ya, nggak bisa lagi ikut berjualan di situ. Nah, karena di sini tidak ada sistem pembayaran per bulannya ya, dia memfasilitasi antara konsumen dan pembeli. Jadi kalau seandainya jualan si si A tadi kan laku, dia membuka cabang. Mungkin tidak hanya jualan dia ini di Lemabang, dia mau buka lagi di Pelaju ya, supaya masyarakat Pelaju yang banyak beli, nggak jauh dia ngantar. Nah, dia nggak punya duit, maksudnya modalnya masih kecil. Dia bisa minjam uang di Bank BRI, bunganya lebih kecil lagi karena untuk UMKM. Apa sih yang digadaikan ya? Karena sertifikat apa SK PNS nggak ada, surat rumah nggak ada, mungkin logam juga nggak ada. Jadi dia cukup memberi ya akun aplikasi Kasir, nanti Bank BRI membuka di big data yang besar itu transaksi yang terjadi bagaimana 1 bulan ini. Nah, kalau kita membiarkan itu apa namanya transaksi membicarakan transaksi itu 50 juta, tetapi pas dibuka 20 juta artinya kita bohong, ya. Itu nggak boleh. Jadi apapun yang terjadi itulah yang kita laporkan. Karena ini akan berdampak kepada pajak, pemotongan pajak. Akan berdampak kepada lagi, akan berdampak kepada peminjaman uang di bank. Bank tidak akan memberi pinjaman tanpa ada bukti kita bayar pajak. Nah, kemudian ada aplikasi si pesat. Aplikasi si pesat ini sering dipakai dengan ya PKM internasional. PKM internasional dia berjualan, UMKM kita berjualan antara Indonesia, mungkin Malaysia dengan Sri Lanka, mungkin dengan apa ya orang luar negeri. Dia memakai aplikasi si pesan ini. Nah, pertukaran informasi si pesan ini ya bisa dilihat kita membeli apa di Indonesia, nanti kita bayar, nanti kita giring sudah sampai di mana barang yang dikirim tadi, apakah nyampe atau belum bisa dilihat di record ya di situ. Jadi ini benar-benar sudah resmi, tidak istilahnya buat akun-akun yang abal-abal untuk menipu masyarakat luas enggak. Nah, kemudian si Moka ini belum banyak yang pakai ya. Si Moka, si kasir pintar, juga penjualan juga. Tetapi yang paling banyak untuk UMKM agar dia bisa minjam uang di bank karena sudah dijamin oleh pemerintah itu kebanyakan ada di kasir aplikasi Strawberry Kasir ya karena ini adalah akun resmi. Baik, ada yang nggak bertanya nggak dari penjelasan saya? Karena waktunya tinggal sedikit lagi ya, bukan saya nggak mau ngasih kalian pertanyaan, materi sudah saya kirim semua ke Classroom, Google Room ya. Kalian kalian kirim ke sana. Nah, di sini ada tugas akhir ya. Tugas akhirnya di sini kalian membuat PKM yang berhubungan dengan aplikasi tadi. Ya, minimal 10 lembar. Ambil UMKM yang dekat rumah Anda. Kalau nggak ada, cari yang di Kambang Iwa. Karena proyek ini adalah untuk kalian 40% nilainya terhadap kalian. Jadi kalian memberi pelatihan kepada UMKM tadi agar dia berdagang ya lebih cepat lagi dan kalau dia dagangannya laku artinya penambahan karyawan bisa nambah pajak untuk negara. Nah, tugas mingguannya ada ya PPT organisasi bisnis ya, mulai dari pengumpulan bahan baku kalian kumpul di link student atau classroom. Baik, cukup itu aja ya.
Eh, lebih dan kurang ya Ibu mohon maaf ya.